Di dalam menganalisis laporan keuangan sebuah perusahaan, itu ada penilaian prestasi perusahaan. Nah, di dalam penilaian prestasi ini ada yang namanya perspektif. Nah, perspektif ini adalah cara pandang, bagaimana cara pandang manajemen dalam menganalisis operasional sebuah perusahaan. Nah, kali ini kita akan membahas PT S Hardware Indonesia. Nah, yang pertama itu ada margin bruto. Nah, margin bruto ini adalah laba bruto dibagi dengan penjualan bersih. Nah, pada tahun 2017, PT S Hardware mempunyai margin bruto itu 48% dan turun pada tahun 2018 menjadi 47%. Nah, pada tahun 2019 naik lagi 1% menjadi 48% sama dengan di tahun 2017 dan naik 1% di tahun 2020 menjadi 49%. Nah, selanjutnya ada margin laba. Nah, margin laba ini adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Nah, di tahun 2017, margin laba pada PT S Hardware ini adalah 0,13%. Nah, sama rasionya dengan di tahun 2018 itu juga 0,13%. Nah, di tahun 2013 juga sama 0,13% dan di tahun 2020 terjadi perubahan, itu terjadi kenaikan menjadi 0,98%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif pemilik. Perspektif atau pandangan pemilik mewakili pendekatan yang berbentuk laporan keuangan. Dewan Penyusun Standar mengisyaratkan bahwa laporan keuangan harus berdasarkan perspektif pemilik. Di sini bisa kita lihat pada tahun 2017, PT S Hardware Indonesia mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,15 dari total modal yang dimiliki. Sedangkan pada tahun 2018, PT S Hardware Indonesia mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,40% dari total modal yang dimiliki. Pada tahun 2019, PT S Hardware Indonesia mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,41% dari total yang dimiliki. Dan terakhir, pada tahun 2020, PT S Hardware Indonesia mampu menghasilkan laba bersih sebesar 0,44% dari total modal yang dimiliki. Selanjutnya, di tahun 2017, tingkat pengembalian merupakan hal yang diinginkan dalam menginvestasikan uangnya ke perusahaan dan hasilnya sebesar 0,19%. Pada tahun 2018, tingkat pengembalian merupakan hal yang diinginkan dalam menginvestasikan uangnya ke perusahaan dan hasilnya sebesar 0,29%. Nah, pada tahun 2019, tingkat pengembalian merupakan hal yang diinginkan dalam menginvestasikan uangnya ke perusahaan dan hasilnya sebesar 0,29%. Nah, pada tahun 2020, tingkat pengembalian merupakan hal yang diinginkan dalam menginvestasikan uangnya ke perusahaan dan hasilnya sebesar 2,76%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberi pinjaman. Di sini bisa kita lihat keterangannya di aktiva lancar. Di tahun 2017, aktiva lancarnya sebesar 3.358,3. Di 2018, aktiva lancarnya sebesar 3.906,1. Di 2019, aktiva lancarnya 4.369,6. Dan di 2020, aktiva lancarnya sebesar 5.034,7. Nah, di sini selanjutnya kewajiban lancarnya di tahun 2017 yaitu sebesar 918,4. Di 2018 1657,3. Di 2019 1965,5 dan di 2020 2024,8. Selanjutnya di quick ratio pada tahun 2017 sebesar 366%, di 2018 sebesar 233%, di 2019 222%, dan di 2020 249%. Selanjutnya di sini keterangannya ada total hutang. Di tahun 2017 total hutangnya sebesar 918,4. Di tahun 2018 1657,3. Di tahun 2019
1965,5. Di tahun 2020, 2024,8. Selanjutnya keterangannya di sini total aktiva. Pada tahun 2017 total aktivanya itu sebesar 4.428,8. Di 2018 5.857,6. Di 2019 6.641,8. Sedangkan di 2020 7.247,1. Selanjutnya, rasio hutang terhadap aktiva. Pada tahun 2017 sebesar 21% dan di 2018 29%. Sedangkan di 2019 30% dan di 2020 28%. Di sini keterangannya pada tahun 2017 itu semakin rendah hasil rasionya, maka semakin baik kondisi perusahaan. Di 2018 semakin rendah hasil rasionya, maka semakin baik kondisi perusahaan. Sama seperti di 2019, semakin rendah hasil rasionya, maka semakin baik kondisi perusahaan. Sama juga 2020, semakin rendah hasil rasionya, maka semakin baik kondisi perusahaan.